Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mi Ismiati. Nama saya Kania Dwi Yolanda. Nama saya Muhammad Faisal Riansyah. Nama saya Farisa Putri Nandita. Saya Nazwa Aurelia. Jadi saya akan menjelaskan pengertian membaca cepat. Membaca cepat adalah sistem membaca dengan memperhitungkan waktu baca dan tingkat pemahaman terhadap bahan yang dibacanya. Apabila waktu membacanya sedikit dan tingkat pemahaman semakin tinggi, maka dikatakan bahwa kecepatan baca orang tersebut semakin meningkat. Selanjutnya ada teknik membaca skimming. Skimming ialah terbang pada halaman demi halaman. Meskim berarti menyapu halaman-halaman buku dengan cepat untuk menemukan suatu bahan bacaan yang dicari. Yang pertama, langkah-langkah teknik membaca skimming. Yang pertama, kita perlu menyiapkan pertanyaan apa ataupun apa yang akan kita cari dari buku yang kita baca tersebut. Lalu yang kedua, mencari kata atau kalimat materi yang kita cari dari buku tersebut melalui bantuan daftar isi ataupun kata pengantar. Dan yang ketiga, kita coba telusuri apa yang kita cari, materi yang kita cari dengan membaca dengan cepat, dan kemudian kita berhenti saat kita mendapatkan materi atau kata yang kita cari. Lalu adapun bagian-bagian yang dapat kita lewati dalam kita membaca dengan teknik skimming tersebut, antara lain pertama, bagian yang telah kita ketahui dari buku sebelumnya ataupun bagian yang memang tidak memenuhi tujuan kita dalam membaca buku tersebut. Kemudian yang kedua, bagian yang merupakan contoh ataupun yang merupakan bagian dari ilustrasi. Nah, kemudian yang ketiga ada bagian yang merupakan ringkasan dari bab sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari membaca skimming. Itu antara lain, pertama untuk mengenali topik bacaan tentunya, dan yang kedua untuk mengetahui bagian penting dari materi yang kita butuhkan. Dan yang ketiga ada umumnya kita untuk mengetahui pendapat atau opini orang lain atas buku yang kita baca tersebut. Di sini saya akan menjelaskan teknik membaca cepat scanning. Teknik membaca cepat scanning ialah teknik membaca suatu informasi di mana bacaan tersebut kita baca secara loncat-loncat dengan melibatkan asosiasi dan juga imajinasi kita sendiri, sehingga dalam memahami bacaan tersebut kita dapat menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain menggunakan kata-kata kita sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dapat kita tempuh dalam teknik membaca scanning. Yang pertama, melihat daftar isi dan juga kata pengantar secara sekilas. Yang kedua, menelaah secara singkat latar belakang penulisan buku. Lalu yang ketiga, membaca bagian pendahuluan secara singkat. Yang keempat, mencari bab-bab penting dalam daftar isi. Kemudian kita membaca kalimat-kalimat yang penting dalam halaman per halaman buku. Yang kelima, kita bisa membaca bagian kesimpulannya saja. Namun ini jika ada, karena tidak semua buku mempunyai kesimpulan. Membaca scanning biasa digunakan untuk mencari nomor telepon, mencari kata pada kamus, mencari entry pada indeks, mencari angka statistik, dan melihat acara siaran televisi. Selanjutnya, strategi membaca dengan teknik scanning. Yang pertama, teknik scanning alfabet, yang kedua kronologis, yang ketiga kategori. Selanjutnya, teknik membaca dengan metode SQ3R. Metode ini merupakan suatu rencana membaca yang terdiri dari menyurvei isi, membuat pertanyaan, membaca isi, menceritakan isi bacaan, dan meninjau kembali bacaan. Saya akan membahas mengenai teknik membaca dengan metode SQ3R. Teknik yang pertama yaitu mengenai survei atau peninjauan. Survei adalah langkah persiapan yang dilakukan untuk memulai aktivitas membaca. Lalu, kalau questions atau pertanyaan adalah memunculkan pertanyaan-pertanyaan seputar gambaran umum yang telah kita dapatkan dalam proses survei sebelumnya. Lalu ada read atau membaca, yaitu langkah yang dilakukan dengan cara membaca
Subbab dengan tuntas, membaca secara aktif dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah muncul sebelumnya. Lalu ada recite, yaitu menceritakan isi bagian yang telah dibaca dengan kata-kata sendiri, atau bisa disebut dengan rangkum. Lalu yang terakhir itu adalah review, yaitu proses peninjauan kembali isi bacaan. Apakah yang kita ceritakan dengan kata-kata sendiri telah sesuai dengan isi yang sebenarnya atau tidak.